Hai Foodpreneur Indonesia. Kali ini saya dari Siddhartha dari The Consulting Business Consultant. Kita akan belajar mengenai standard operating procedure untuk pembelian, khususnya di restoran. Welcome to my Foodies Class. Di materi pertama, kita akan belajar mengenai proses pembelian bahan. Khususnya seperti yang saya jelaskan tadi adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong. So, dalam proses pembelian bahan baku atau bahan penolong, akan ada dua hal yang mempengaruhi atau membuat proses pembelian ini mulai berjalan. Ya. Yang pertama, kita akan berjalan daripada proses pembelian bahan yang dimana dimulai dari ada kebutuhan menggunakan barang. Jadi ada kebutuhan menggunakan barang daripada user di dalam perusahaan, sehingga user ini meminta kepada gudang untuk membeli barang atau menyerahkan barang. Lalu yang kedua, ada penjadwalan pembelian dikarenakan ada buffer stock, atau mungkin ada project tertentu yang membuat perusahaan kita atau restoran kita harus mensuplai atau harus membeli barang dengan lebih banyak. Oke, supaya Anda tidak bingung, saya jelaskan sedikit mengenai buffer stock. Apa sih buffer stock? Buffer stock ini adalah kuantitas minimum yang diharuskan kita miliki atau diharuskan oleh restoran Anda miliki supaya Anda tidak sampai kekurangan atau tidak sampai kehilangan order di dalam lapangan. Jadi Anda memiliki satu stok minimal sehingga apabila Anda ada tambahan order, Anda tetap bisa mensuplai kebutuhan daripada resto. Oke, kita kembali lagi. Nah, dari pertama kita ada kebutuhan barang ataupun ada penjadwalan pembelian barang, maka proses selanjutnya adalah user akan meminta barang kepada gudang. Ya. Dari situ gudang akan mengecek, oh apakah barang saya ada tidak. Kalau ternyata barang itu tidak ada atau barang itu sampai kuantitasnya minim sekali, maka gudang akan membuat suatu permintaan pembelian dan dinamakan adalah purchase request. Ya. Dia akan meminta kepada bagian pembelian dengan menerbitkan dokumen purchase request, yang mana dokumen ini diterbitkan sebanyak 2 lembar. Yang lembar pertama akan disimpan oleh bagian purchasing karena ini sebuah permintaan daripada warehouse untuk meminta kepada purchasing bahwa saya minta barang A, B, C, D, E. Ya. Dan satunya lagi akan dia simpan untuk arsip daripada bagian gudang atau warehouse ini sendiri. Dari purchase request yang dikirimkan oleh bagian warehouse tadi, maka bagian purchasing akan mencarikan supplier yang tentunya tepat untuk dipilih. Dan purchasing akan mencarikan supplier yang tepat. Maksudnya apa? Dia akan melihat dulu kualitas yang cocok. Jadi bagian purchasing ini sangat urgent atau sangat penting karena dia harus mencarikan barang yang cocok dan yang berkualitas untuk disuplai kepada bagian warehouse atau bagian-bagian yang lain. Dan yang kedua, dia harus mencarikan juga supplier dengan kualitas yang cocok dan dengan harga yang termurah. So, ini penting sekali kalau kita tekankan ketika melakukan proses pembelian, maka purchasing menjadi garda depan di perusahaan kita untuk mencarikan barang yang tepat, berkualitas, dan tentunya harganya murah. Ya. Lalu yang kedua, setelah dari purchasing mencarikan supplier yang tepat, maka purchasing yang baik, dia akan mencari bukan hanya dari satu supplier, tapi beberapa supplier. Tentunya untuk apa? Supaya paling tidak kita bisa membandingkan harga dari supplier lain, kualitas dari supplier lain dengan dibandingkan dengan supplier yang lainnya, itu bisa di-compare dengan lebih pas, gitu ya. Nah, dari kita mencari supplier, maka purchasing akan meminta surat penawaran dulu kepada supplier tersebut, ya, supaya kita tahu, oh barangnya ini sudah cocok atau enggak, harganya gimana, dan ini harus diaseskan dulu biasanya kepada kadif atau kepala divisi daripada purchasing. Baru kita akan pilih supplier mana yang akan kita pakai. Nah, apabila ternyata supplier sudah cocok, maka purchasing diharuskan. Nah, ini Anda perlu tekankan bahwa ketika kita melakukan proses pembelian, pastikan perusahaan Anda menerbitkan namanya PO atau namanya purchase order. Jangan sampai ketika kita purchasing melakukan pembelian hanya secara lisan. Ini tidak bagus, ya.
Karena tentunya ketika kita melakukan pembelian secara lisan, hal ini dapat dengan mudah dijadikan suatu fraud oleh bagian tertentu. Ya, oke. Ketika kita membuat PO, pastikan PO ini dibuat dengan 4 rangkap. Ya, yang pertama biasanya PO ini akan kita berikan kepada bagian supplier. Yang kedua akan diberikan kepada bagian warehouse atau bagian gudang. Tentunya waktu kita memberikan kepada bagian warehouse, harga daripada suatu produk yang kita beli harus kita hide. Jadi warehouse hanya perlu tahu barang apa yang dibeli dan kuantitasnya apa. Nah, yang ketiga juga akan diarsip oleh bagian purchasing sebagai bukti dia membeli atau melakukan permintaan pembelian kepada supplier. Yang ketiga akan dipegang oleh finance. Nah, sedikit saya ceritakan mengenai apa fungsinya 4 lembar ini. Yang pertama, kalau di supplier jelas kita akan berikan kepada supplier supaya bentuk mereka mengirim barang kepada kita. Yang di bagian warehouse ini juga sangat penting. Kenapa? Karena warehouse harus mendapatkan barang itu harus sesuai dengan PO yang diberikan oleh purchasing. Jadi jangan sekali-sekali warehouse waktu menerima barang tidak sesuai dengan PO yang diberikan oleh purchasing. Ya. Yang ketiga untuk bagian purchasing jelas bahwa dia sebagai arsip. Yang bagian keempat untuk finance itu untuk sebagai pegangan finance waktu melakukan pembayaran. Ya. Nah, setelah itu PO akan dikirimkan kepada supplier baik berbentuk hard copy ataupun berupa soft copy. Ya. Jadi kadang kalau zaman sekarang kita tidak harus mengirimkan kepada supplier dalam bentuk hard copy. Bisa melalui email atau bisa melalui WhatsApp. Tapi perlu tekankan lagi kepada perusahaan Anda bahwa harus menerbitkan PO yang resmi. Ya. So, apabila tidak ada PO, tadi saya jelaskan ya, maka supplier tidak boleh kirim barang. Maka waktu Anda memilih supplier di sini, pastikan omongin kita harus berikan notes kepada supplier. Jangan sampai Anda mengirimkan barang kepada perusahaan kita apabila kita tidak menerbitkan PO. Setelah PO kita kirimkan kepada supplier, maka dalam jangka waktu tertentu, supplier akan mengirimkan barang kepada perusahaan kita. Ya, dan mereka biasanya akan mengirimkan barang plus surat jalan ya yang menjadi bukti barang yang dikirim kuantitasnya berapa, itu menjadi bukti dari pihak supplier kepada perusahaan kita, ya perusahaan Anda, dan tentunya juga akan mengirimkan tagihan di dalam biasanya amplop tertutup yang diberikan kepada perusahaan Anda. Nah, setelah itu waktu barang pertama kali datang, pastikan perusahaan Anda yang menerima barang pertama kali bukan bagian purchasing, tapi bagian warehouse. Ya, karena warehouse yang akan mengecek kesesuaian antara barang yang datang dengan PO yang tadi diberikan oleh bagian purchasing. Tentunya PO ini tanpa harga dan dia akan mengecek juga dengan surat jalan yang ada daripada supplier. So, ini penting sekali dilakukan oleh warehouse supaya meminimalisasi terjadinya kesalahan pada saat pengiriman, ya. So, ini harus dilakukan dengan benar-benar, ya. Lalu setelah apabila warehouse sudah mengecek, ya, barang yang dikirim dengan PO yang diberikan dari purchasing, lalu dengan surat jalan yang diberikan dari supplier, maka apabila sudah sesuai, maka bagian warehouse harus membuat dokumen namanya good receiving atau pengakuan daripada penerimaan barang di dalam gudang. Nah, good receiving ini diperlukan oleh warehouse sebagai bentuk bukti penambahan barang. Jadi ketika warehouse menambah barang, tidak bisa langsung asal menambah. Dia harus ada dokumen pendukung yang namanya good receiving untuk pengakuan barang masuk. Ya. Lalu good receiving ini kita akan buat sebanyak 2 lembar. Ya, di mana lembar pertama akan diserahkan kepada bagian finance. Dalam artian apa? Untuk pertanggungjawaban bahwa barang yang dikirim oleh supplier benar adanya. Dan yang kedua akan disimpan sendiri oleh warehouse sebagai bukti kepemilikan barang atau barang masuk tadi. Nah, setelah itu, setelah proses penerimaan barang selesai semua, maka akan berlanjut kemana? Akan berlanjut ke proses pengakuan hutang daripada bagian finance. Nah, maka dokumen tagihan dari supplier dan PO, purchase order, yang tadi sudah dibuat oleh bagian purchasing, dan tentunya dokumen good receiving yang dibuat oleh bagian warehouse, itu akan diberikan kepada finance untuk diperiksa. Ya, disesuaikan apa sudah sesuai. Apabila sesuai, maka dia akan mengakui sebagai bentuk pengakuan hutang usaha daripada perusahaan Anda. Dan tentunya dokumen-dokumen ini akan disimpan oleh bagian finance sampai pada tempo waktu pembayaran kepada supplier Anda. Oke, setelah tadi kita sudah menyimpan atau finance Anda sudah menyimpan
bukti-bukti daripada tagihan, daripada PO, daripada good receiving, maka ada tempo atau ada waktunya ketika finance harus melakukan pembayaran kepada pihak supplier, karena tentunya jatuh tempo sudah berakhir, ya. Maka ketika waktu itu finance akan siapkan uang, ya, mereka akan siapkan uang untuk melakukan pembayaran kepada supplier berdasarkan dari bukti-bukti yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, ketika melakukan pembayaran atau sebelum melakukan pembayaran, sebaiknya finance di perusahaan Anda harus membuat bukti pengeluaran kas atau bukti pengeluaran bank. Ya, apabila Anda membayar supplier Anda melalui kas besar atau kas kecil perusahaan Anda, maka akan Anda membuat namanya bukti kas keluar, gitu ya, bukti kas keluar. Tapi kalau seandainya Anda membuat atau membayar supplier Anda melalui bank, maka Anda harus membuat bukti bank keluar atau pengeluaran bank. Bukti pengeluaran kas atau pengeluaran bank akan dibuat sebanyak 2 lembar. Yang pertama akan disimpan oleh bagian finance sendiri, lalu yang kedua akan disimpan oleh bagian accounting. So, maka dari proses-proses ini, proses pembelian untuk pembelian bahan baku sudah selesai, ya. Video berikutnya kita akan membahas mengenai proses pembelian untuk supplies office dan tentunya untuk service. Oke, sekian materi kali ini untuk standar operating procedure untuk proses pembelian. Yakin dan percaya apabila Anda menerapkan standar operating procedure pembelian ini dengan baik, perusahaan Anda akan lebih tertata dengan lebih baik, khususnya di daerah pembelian. Oke, jangan lupa untuk subscribe foodies.id dan thank you for watching my foodies class.